Satu pelajar tewas dalam aksi pengeroyokan yang terjadi di Jalan Raya Palupuh, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat. Dalam aksi pengeroyokan yang terekam dalam video amatir ini, seorang pelajar dikeroyok oleh sekelompok pelajar lain hingga tewas di tempat kejadian. Kurang dari 7 jam, Satreskrim Polres Bogor Kota berhasil meringkus para pelaku dengan tersangka utama RA yang juga berstatus sebagai pelajar sekolah. Berikut barang bukti berupa senjata tajam dan juga 1 unit roda 2 yang digunakan oleh pelaku. Polisi juga sudah meminta keterangan sebanyak 10 orang sebagai saksi. Ya, kita akan coba dalami kasus ini karena ini kemarin juga sempat menjadi perbincangan publik. Kita langsung akan sapa saja ada Kombes Pol Susatyo Purnomo Yogo, ini Kapolresta Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak Dewi. Ya, ada Maria dan juga Bayu di studio ya, Pak Susatyo. Pak Susatyo, kalau sebenarnya kita lihat ini kan aksi remaja dan juga masih simpang siur. Mohon konfirmasinya, apakah ini ada kaitannya dengan aksi tawuran? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini berawal dari kejadian awal pada pukul 3 sore. 3 sore bahwa si tersangka ini sempat didatangi oleh si korban dan kawan-kawan. Kemudian sempat dilakukan penganiayaan ringan. Kemudian pada malam harinya, sekitar pukul 9 malam, si tersangka ini mencari korban yang kebetulan pada saat itu melintas di depan si tersangka, kemudian dikejar, dilakukan penganiayaan sehingga korban itu tewas di tempat. Dari kejadian tersebut, kami melakukan upaya penyelidikan dan sekitar pukul 1:30 itu tersangka utama yaitu Rizky Agung dan RM 17 tahun ini ditangkap. Juga ditemukan senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Nah, sehingga dari kejadian tersebut, karena si tersangka itu mengenal siapa korbannya, sehingga kami memang ini adalah motifnya pada pribadi. Memang antara dua sekolah ini ada faktor pemacu dan juga ada faktor pemicunya. Pemacunya memang kedua sekolah ini ada tradisi ya antara kedua sekolah ini untuk saling tawuran gitu ya. Tetapi pas kejadian ini memang motifnya adalah pribadi antara si tersangka dengan si korban. Begitu katanya, Mbak. Baik. Tadi ada faktor pemacu dan juga faktor pemicu karena tradisi sekolah begitu ya Pak. Tapi kenapa 2 orang ini yang menjadi menjadi sasaran dan juga pelaku gitu Pak? Betul. Jadi kalau kejadian pertama kami akan mendalami bagaimana teman-teman si korban ini mendatangi si tersangka dan untuk mendalami pula apakah memang ada pihak-pihak lain yang terlibat agar tradisi ini bisa dihentikan. Dan sebagai informasi bahwa sepanjang tahun 2021 ini pihak kepolisian Polresta Bogor Kota telah berhasil mencegah berpuluhan aksi kekerasan yang terjadi di Kota Bogor. Kurang lebih sebanyak 314 senjata tajam sudah berhasil kami sita dengan 146 tersangka. Memang karakteristik Kota Bogor ini seperti kuning telur dia. Di tengah kemudian dikelilingi oleh Kabupaten Bogor dan menjadi pusat berbagai keramaian sehingga menarik para remaja, para pemuda itu untuk datang ke Kota Bogor dan kami telah melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok tersebut setidaknya sebanyak 58 kelompok-kelompok yang biasanya mereka mengedepankan atau mencari jati dirinya dengan berbagai aksi-aksi kekerasan dengan juga kurang lebih sekitar 40 lokasi yang biasa dijadikan aksi untuk melaksanakan kegiatan tawuran. Ya,
Pak, ini yang kejadian ini ketika si pelaku ini membawa teman-temannya membawa senjata tajam, apakah memang diniatkan dari awal untuk membunuh atau sebenarnya di awal ini hanya berniat untuk Memberi pelajaran memberi saja. pelajaran gitu, Pak? Jadi hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka, bahwa tersangka ini datang mengejar itu bukan untuk membunuh, tetapi memang untuk melakukan tadi disampaikan dengan pelajaran supaya jangan lagi memukuli si tersangka, namun akibatnya fatal. Bahwa ketika dia membawa senjata tajam itu ternyata akhirnya berujung pada hilangnya nyawa korban. Oke, pada saat kejadian itu memang ada berapa orang sih Pak yang terlibat? Jadi pada saat tersangka itu mengejar si korban, pada saat itu ada 6 orang. Kemudian ketika mengejar, itu teman-temannya itu tidak tahu kalau si Rizky Agung ini tersangka utama ini mengejar itu untuk ke arah mana gitu. Nah, sehingga ketika mengejar satu temannya yang RM ini yang bawa motor ini, begitu dia melihat korban dia turun, kemudian menghabisi itu, nah itu yang kemudian teman-temannya itu baru sadar bahwa memang itu diarahkan untuk mengejar khusus kepada si pelaku ini. Oke. Teman-temannya turut membantu juga, Pak? Jadi teman-teman tidak, jadi hanya mengejar, kemudian dari screenshot chat dari si korban sebenarnya sudah tahu bahwa ada si tersangka dengan beberapa temannya itu sedang kumpul di satu titik gitu. Oke. Sehingga sebenarnya si korban pun juga sebenarnya bersiap juga dia untuk menyambut gitu. Senjata-senjata ini mereka dapatkan dari mana sih Pak? Ada senjata tajam juga? Jadi ada 6 senjata tajam. Itu yang pertama kami sita dari tersangka. Jadi tersangka itu 4 jam setelah kejadian itu ditangkap di rumah RM itu dengan barang bukti 1 buah senjata tajam. Kemudian kami melakukan pengembangan kepada tersangka atau teman-teman tersangka yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Dari kamar-kamarnya kami sita beberapa senjata tajam, gitu. Tapi memang tidak digunakan. Senjata itu ada di rumah, atau di kamar si teman-teman tersangka lainnya, gitu Mbak. Oke. Nah, Pak, untuk lokasi kejadian tadi kan memang korban katanya mengetahui kalau pelaku juga dan teman-temannya berkumpul ya di daerah situ. Nah, untuk si lokasi kejadian ini apakah si pelaku memang sudah sengaja mengikuti atau mengetahui kebiasaan dari korban atau gimana, Pak? Jadi korban ini atau TKP-nya itu adalah tidak jauh dari sekolah dari si korban. Dan tersangka kumpul pun itu memang tidak jauh juga dari lokasi tersebut. Nah, sehingga ketika mereka kumpul tiba-tiba korban ini melintas, kemudian dilakukan pengejaran oleh si tersangka ini bersama teman-temannya. Jadi memang lokasinya itu dekat dengan sekolah si korban. Oke, Pak Kapolresta, ini kan masih pelajar pelakunya ini. Kemudian apa pasal yang disangkakan terhadap aksi pengeroyokan dan hingga menimbulkan tewasnya korban ini? Kami menerapkan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Selain penegakan hukum, kami juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Bogor, juga Dinas Pendidikan Provinsi, karena SMA itu kan di bawah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan langkah-langkah preemptif, ya, himbauan-himbauan maupun preventif. Terlebih ini sudah mendekati, sudah masuk kepada PTM, dan setelah kejadian kedua sekolah tersebut untuk PTM-nya dihentikan sementara. Baik. Terima kasih Pak Susatyo atas informasinya dan juga waktunya pagi hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat Pak Susatyo. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat.